Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi nabiyallah wa man tabi'ahudah amma ba'du. Para pemirsa sekalian rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih berbicara tentang para sahabat-sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal, yaitu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup terkenal. Dengan terkenalnya itu, dia adalah hidup sederhana. Ia datang ke Mekah dengan terhuyung-huyung untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jarak yang jauh. Kemudian kedatangannya ke kota Mekah untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah menyamar seolah-olah dia adalah seorang hendak melakukan tawaf keliling berhala. Pada waktu itu orang Quraisy masih identik untuk menuhankan kepada berhala-berhala. Sehingga bahwa untuk menepis keimanan orang Islam yang melakukan tawaf tersebut, maka Abu Dzar Al-Ghifari menyamar untuk tawaf di sekeliling Ka'bah seolah-olah dia mengelilingi berhala. Maka dengan itu orang Quraisy tidak mengetahui bahwa kedatangan Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya orang-orang Mekah mengetahui bahwa kedatangannya itu untuk menemui Muhammad dan mendengar keterangannya, pastilah mereka akan membunuhnya. Tetapi ia tak peduli akan dibunuh. Asal saja setelah melintasi padang pasir luas itu, ia dapat berjumpa dengan junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mendengar bahwa ada seorang laki-laki pemuda yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa agama baru, yaitu adalah agama Islam, agama penyelamat mereka. Maka oleh itu Abu Dzar Al-Ghifari bersegera untuk menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia terus melangkah sambil memasang telinga, dan setiap didengarnya orang-orang memperkatakan Muhammad, ia pun mendekat dan menyimak dengan hati-hati hingga dari cerita yang terbesar di sana sini diperolehnya petunjuk yang dapat menunjukkan tempat persembunyian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di manakah berada dan mempertemukannya dengan beliau. Hadir pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu pagi hari, ia pergi ke tempat itu, didapatinya lah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang diingin-inginkannya, dicita-citakannya untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembawa risalah di muka bumi ini sampai agama penyelamat manusia, yaitu adalah minadz zulumati ilan nur, yahdillah wa yahdi ila siratikal mustaqim. Didekatinya lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, selamat pagi. Artinya selamat, assalamualaikum wahai kawan sebangsa. Alaikassalam wahai sahabat, ujar Rasulullah. Karena pada waktu itu Abu Dzar belum lagi menyatakan keislamannya. Karena dia mendengar saja Muhammad itu, maka dia datang untuk masuk melihat dan langsung bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menyambut daripada salamnya Abu Dzar Al-Ghifari itu, alaikassalam, atas engkaulah keselamatan wahai sahabat, ujar Rasulullah. Kata Abu Dzar, bacakanlah kepadaku hasil gubahan Anda. Ia bukan syair hingga dapat digubah, tetapi adalah Quran yang mulia. Orang-orang kafir mengira bahwa
Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan syair-syair biasa yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Akan tetapi kata Rasulullah, dia bukan gubahan, dia bukan syair, tetapi dia adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni adalah Al-Quran. Al-Quran tidak dapat digubah, tak dapat ditandingi, dan tidak dapat disamai, pun juga tidak bisa dimisalkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat lain oleh manusia biasa. Yang Allah Ta'ala lah yang dapat mengatakan, karena itu adalah kalamnya Allah, yang walaupun Al-Quran itu adalah bahasa Arab, diturunkan ke bangsa Arab, berbahasa Arab, tapi ke bahasa Arabannya Al-Quran tidak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kemudian dibacakanlah oleh Rasul, bacakanlah kalau begitu kata Abu Jar. Kemudian maka dibacalah oleh Rasulullah SAW. Sedang Abu Jar mendengarkannya dengan penuh perhatian hingga tidak berselang lama. Ia pun berseru, "Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah." Itu kalimat syahadat sekarang. Namun pada waktu itu kalimat syahadatnya adalah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka Rasulullah. Aku naik saksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan naik saksi aku bahwa engkau adalah pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalimat syahadat pada waktu itu, karena pada waktu itu adalah berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Anda dari mana?" "Saudara sebangsa," tanya Rasulullah. "Dari Gipar." Jadi Abu Zar itu bawa namanya asli. Gipar itu adalah satu desa yang ditinggali atau ditempati oleh Abu Zar yang namanya Al-Ghifari. Maka menyebutkan adalah Abu Zar Al-Ghifari. Rasulullah SAW, maka terbukalah senyum lebar yang di kedua bibir Rasulullah, sementara wajahnya diliputi oleh rasa kagum dan takjub. Abu Jar tersenyum pula karena ia mengetahui rasa terpendam di balik rasa kagumnya kepada Rasulullah SAW demi mendengar bahwa orang yang telah mengaku Islam di hadapannya secara terang-terangan itu adalah seorang laki-laki dari Ghifar. Ghifar adalah suatu kabilah atau suku yang tak ada taranya dalam soal menempuh jarak jauhnya. Mereka jadi tamsil perbandingan dalam melakukan perjalanan yang luar biasa. Malam yang warna dan gelap gulita tidak menjadi soal bagi mereka, dan celakalah orang-orang kesasar atau jatuh ke tangan kaum Ghifar di waktu malam. Sekarang dikala agama Islam yang baru saja lahir dan berjalan sembunyi-sembunyi, mungkinkah ada di antara orang-orang Ghifar itu seorang yang sengaja untuk masuk agama Islam, melainkan adalah Abu Zar Al-Ghifari, karena dia mendengar bahwa nama Muhammad dan kebesaran Muhammad dari Ghifar, maka dari Ghifar itulah dia menuju kota Mekah untuk menemui Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, pembawa agama baru yang namanya adalah agama Islam, agama penyelamat. Maka bersegeralah Abu Zar Al-Ghifari untuk mendatangi Rasulullah SAW ke kota Mekah, walaupun dengan jarak yang amat jauh. Namun dengan demikian legalah hatinya bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun mengucapkan atau membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Belum lagi habis Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW, maka Abu Zar Al-Ghifari menyatakan keislamannya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah cerita singkat tentang Abu Zar Al-Ghifari masuk Islamnya, dan dia datang amat jauh untuk menemui Rasulullah SAW yang amat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan yang tersinar di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah khilaf mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.